Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai, izin saya share materinya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai memahami konsep teori produksi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Memahami konsep teori produksi. Teori produksi, pengertian produksi, proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan, menambah nilai, atau guna suatu barang atau jasa. Total produksi, keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input. Produksi marginal, tambahan produksi setiap menambah satu unit input. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antar input dan output yang dihasilkan. Q sama dengan F dikali K L R T. Q sama dengan output, K sama dengan kapital atau modal, L sama dengan labor atau tenaga kerja, R sama dengan resource atau sumber daya, T sama dengan teknologi. Dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of diminishing return atau LDR, hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Apabila faktor produksi variabel dapat diubah pada mulanya, produksi total akan semakin banyak. Tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Jangka waktu produksi. Jangka pendek atau short run. Produksi yang menggunakan input tetap dan input variabel. Jangka panjang long run. Kegiatan produksi yang semua faktor produksi bisa berubah. Sehingga semua biaya bervariasi sesuai dengan rencana. Tidak ada biaya tetap. Kita lihat di sini kurva PPNP dan AP. Kurva isokuan, kurva yang menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Kombinasi kapital, tenaga kerja, kuantitas. Kombinasi A, B. Kapital 42, tenaga kerja 18, kuantitas 1000. Kurva isokuan, kita lihat di sini kurva isokuan, ada kapital L labor atau modal dan tenaga kerja. Karakteristik kurva isokuan. A memiliki slope negatif, B cembung ke arah titik origin, C tidak saling berpotongan dengan isokuan yang lain, D daerah yang relevan berproduksi adalah daerah yang berkecenderungan negatif. Isokos, budget line.
Isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel, misal tenaga kerja, labor, dan modal, kapital, dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama. Rumus garis anggaran PK dikali K ditambah PL dikali L sama dengan I. Contoh, kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input, yaitu modal K dan tenaga kerja L. Harga input per unit modal Rp 200 dan tenaga kerja Rp 300 per orang. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 6.000 untuk membeli seluruh input. Berdasar data di atas, maka persamaan garis anggaran produsen 200.000 200K ditambah 300L sama dengan 6.000. Kurva isokos. Kombinasi input dengan biaya variabel K dan L. Capital and labor. Teori produksi. Production theory. 2. Ekonomi mikro. A. Teori produksi. A. Memahami produksi sebagai fungsi dari beberapa input. B. Memahami fungsi produksi dengan input tunggal. Karakteristiknya, konsep-konsep penting dan penggunaannya untuk analisa. C. Memahami fungsi produksi dengan dua input, karakteristiknya, konsep-konsep penting dan penggunaannya untuk analisa. D. Memahami konsep isokuan dan isokos serta kegunaannya. E. Memahami konsep return to scale dan kegunaannya. F. Memahami model Cobb-Douglas dan kegunaannya. B. Teori biaya. A. Memahami konsep biaya dan berbagai jenis atau klasifikasinya. B. Memahami fungsi biaya jangka pendek, karakteristiknya, konsep-konsep penting, dan penggunaannya untuk analisa. C. Memahami fungsi biaya jangka panjang, karakteristiknya, konsep-konsep penting, dan penggunaannya untuk analisa. Perusahaan dan tujuannya. Teori produksi. Perusahaan per unit usaha mengorganisasikan dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Berapa banyak input? Input produksi harus disediakan. Tenaga kerja, kapital, land, dan seterusnya. Untuk dapat menghasilkan produk dengan cara yang efisien. Tenaga kerja, kapital, land, bahan baku. Menghasilkan produk atau jasa untuk dijual. Maksimal jumlah produksi, produktivitas yang maksimal, biaya yang termurah, maksimal profit, maksimal sales, maksimal growth, maksimal market share, dan seterusnya. Perlu pengetahuan tentang fungsi produksi. Q sama dengan F dikali L, K, dan seterusnya. Sama dengan F, labor, capital, land, dan seterusnya. Fungsi produksi Q sama dengan F dikali L, K. Kapital 6, 5, 4, 3, 2, 1. Total output, total labor. What is the maximum level of output? How much labor and capital are needed in this level? Bagaimana kombinasi input yang tepat harus ditetapkan agar dapat diperoleh output yang maksimal? Produksi sama dengan transformasi input atau resource atau output. Input, transformasi, output. Fix per input, relatif tetap untuk jangka waktu tertentu, sama dengan jangka pendek, kapasitas pabrik, mesin-mesin besar. Untuk mengubah jenis input ini perlu waktu, tak dapat langsung dirubah seketika. Input yang variabel, input-input yang dapat dirubah dengan mudah dan cepat, unskilled labor, raw material. Short run, periode dalam mana suatu jenis input tertentu relatif tetap. Long run, periode dalam mana fixed input dapat dianggap menjadi variabel input.
Beberapa istilah terminologi fungsi produksi, persamaan, tabel, grafik yang memperlihatkan output maksimum yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem produksi atau pabrik dengan menggunakan kombinasi-kombinasi input tertentu. Asumsi teknologi dianggap konstan. Input-input diukur dalam satuan fisik atau tidak dalam satuan uang. Produksi, transformasi input atau resource menjadi output. Output barang atau jasa, input fixed input dan variable input. Short run jangka pendek, periode di mana input tertentu dianggap relatif tetap, tidak dapat diubah begitu saja tanpa biaya yang besar dan waktu lama. Fixed cost. Long run jangka panjang, periode di mana seluruh input dapat dirubah dengan mudah, atau periode di mana semua biaya merupakan variabel cost. Fungsi produksi dengan input tunggal. Input kapital dengan konstan sama dengan 1. Input labor divariasikan. Konsep total produk, average product, and marginal product. Konsep the law of diminishing return. Labor, output, capital, labor. Fungsi produksi dengan input tunggal. Input kapital dianggap dan juga divariasikan. Konsep total produk, average product, dan marginal product. Konsep the law of diminishing product. Labor, output, labor, total output, marginal product, average product, output, elasticity of labor. Kita lihat di sini fungsi produksi dengan input tunggal, input kapital, konsep total product, average product, and marginal product, konsep the law of diminishing return, labor, total output, marginal product, average product, output, elasticity of labor. Di mana mulai terjadi the law of diminishing return. Apa sebabnya? Kita lihat di sini kurvanya. Law of diminishing return and strength of production. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.